Sejarah Aceh mencerminkan perjalanan panjang konflik, dimulai dari gerakan Darul Islam yang menuntut otonomi hingga aspirasi kemerdekaan yang diusung oleh Gerakan Aceh Merdeka. Dinamika ini tidak hanya membentuk identitas masyarakat Aceh, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap sejarah Indonesia secara keseluruhan. Sebelum kedatangan Islam, Aceh telah dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha, yang menunjukkan adanya interaksi dengan budaya luar. Pengaruh ini masih terasa dalam berbagai aspek budaya dan tradisi yang ada di Aceh hingga saat ini. Proses Islamisasi di Aceh terus menjadi perdebatan di kalangan sejarawan, dengan pendapat yang beragam mengenai cara dan waktu kedatangan Islam. Hal ini mencerminkan keragaman dalam pemahaman sejarah keagamaan yang melingkupi masyarakat Aceh. Sistem pemerintahan yang teratur di Aceh berperan penting dalam menciptakan suasana damai dan harmonis bagi warganya. Ini juga berdampak pada hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara lain, menunjukkan kemampuan Aceh dalam berinteraksi di tingkat internasional. Kepemimpinan Sultan Iskandar Muda menandai era kejayaan Aceh, ketika wilayahnya meluas dan menjadi kerajaan maritim yang disegani di seluruh Nusantara. Keberadaan rempah-rempah Aceh menjadi daya tarik yang memikat banyak bangsa asing untuk berdagang. Namun, Perang Aceh yang dimulai pada tahun 1873 menjadi salah satu konflik kolonial yang paling berkepanjangan dan sengit. Rakyat Aceh menunjukkan perlawanan yang gigih terhadap Belanda, meski seringkali mengalami serangan yang brutal dan kegagalan dari pihak penjajah. Perlawanan masyarakat Aceh tetap berlanjut meskipun Sultan Muhammad Dud Saya telah menyerah. Panglima perang dan ulama tetap berjuang dengan gigih hingga kedatangan Jepang, yang awalnya disambut baik oleh rakyat Aceh, tetapi kondisi segera berubah menjadi penindasan. Kedatangan Jepang membawa perubahan besar, di mana mereka melanggar adat istiadat lokal dan memicu perlawanan yang dipimpin oleh para ulama. Penindasan ini menambah lapisan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Aceh. Setelah Indonesia merdeka, Aceh kehilangan otonomi serta identitasnya, yang menimbulkan rasa ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Isu pengingkaran jasa Aceh dalam perjuangan kemerdekaan memperkuat sentimen anti-pemerintah pusat. Dalam konteks ini, Tengku Muhammad Daud memainkan peran krusial dalam proklamasi Negara Islam Indonesia, dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah Aceh. Hal ini menunjukkan signifikansi kepemimpinan lokal dalam gerakan separatis yang mengemuka. Menanggapi situasi tersebut, pemerintah pusat melancarkan operasi militer guna menindak pemberontakan di Aceh, yang mencerminkan ketegangan antara gerakan separatis dan otoritas negara. Upaya ini ditujukan untuk mengembalikan stabilitas di wilayah tersebut. Walaupun pemberontakan resmi berakhir pada tahun 1962, ketidakpuasan masyarakat Aceh tetap ada dan muncul kembali dalam bentuk Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Dinamika ini mencerminkan sejarah panjang konflik serta aspirasi yang terus hidup di kalangan masyarakat Aceh. Dukungan masyarakat Aceh terhadap GAM semakin meningkat sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. GAM berhasil menggugah simpati publik melalui agenda pemisahan wilayah dan pembentukan negara merdeka. Namun, GAM menghadapi beragam tantangan serius, termasuk kekurangan pengalaman militer dan dukungan finansial yang terbatas. Meskipun memiliki pemimpin yang berpengalaman, mereka tetap terdesak oleh operasi militer dari pemerintah. Setelah periode penumpasan, GAM mengalami kebangkitan pada tahun 1989, didorong oleh dukungan internasional. Mereka kembali terorganisir dan mampu menguasai sebagian besar wilayah pedesaan di Aceh. Munculnya Dewan Pemerintahan GAM menunjukkan adanya perpecahan di kalangan pemimpin. Fenomena ini menandakan bahwa terdapat perbedaan pandangan yang signifikan di dalam struktur organisasi GAM itu sendiri. Deklarasi Stavanger menandai perubahan paradigma GAM dari gerakan separatis menjadi gerakan yang mengusung nilai-nilai demokrasi. Ini menandakan bahwa masyarakat Aceh semakin terbuka terhadap perubahan dan dialog. Perjanjian Helsinki yang dicapai pada tahun 2005 menjadi momen penting, menghentikan kekerasan antara GAM dan pemerintah pusat. Kesepakatan ini juga mencakup isu amnesti bagi anggota GAM serta pemantauan pelaksanaan perjanjian. Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh bertujuan untuk mengungkap pelanggaran hak asasi manusia dan mendukung proses rekonsiliasi nasional pasca konflik. Ini merupakan langkah signifikan untuk mendamaikan masyarakat yang terbelah.
Kesepakatan Helsinki menetapkan bahwa 70% dari pendapatan sumber daya alam Aceh akan dikelola secara lokal, memberikan otonomi yang lebih besar bagi Aceh dan mempengaruhi dinamika politik di daerah tersebut. Kemenangan Irwandi Yusuf dalam pemilihan gubernur pada tahun 2006 menunjukkan dukungan kuat dari masyarakat terhadap perubahan politik pasca konflik. Namun, persaingan internal di antara faksi-faksi GAM tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi.